Kamu ini bikin malu keluarga. Kerja nggak jelas, masa depan nggak ada. Kalimat itu diucapkan ayahnya sendiri, di depan saudara-saudaranya. Ia berdiri diam, menahan air mata, sambil semua orang memandangnya seperti beban. Tapi 5 tahun kemudian, orang yang sama berdiri terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah perjuangan, tentang diremehkan, dijatuhkan, tapi akhirnya mampu bangkit dan membuktikan diri. Jika kamu suka cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Channel ini update setiap hari jam 11 siang. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari daerah mana? Aku ingin tahu seberapa luas keluarga kita di sini. Namanya Arga. Di rumah kecil bercat kusam itu, Arga tumbuh dengan satu kebiasaan. Membungkuk ketika berjalan melewati ruang tamu. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Suatu sore, suara ayahnya terdengar keras dari meja makan. Nilai matematika kamu berapa? Arga berdiri kaku. Tangannya menggenggam rapor yang sudah lecek karena diremas sejak tadi. 72 ya. 72? Suara itu meninggi. Anak tetangga bisa 90. Kamu ngapain aja di sekolah? Arga menunduk. Aku sudah belajar. Belajar? Kalau itu namanya belajar, berarti kamu memang gak punya otak. Ibunya yang sedang menyendok nasi hanya melirik sekilas. Kamu itu kurang serius, Ga. Ayah capek kerja, kamu malah biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kalimat itu lebih menyakitkan dari bentakan. Di sekolah, Arga bukan anak bodoh, tapi juga bukan anak istimewa. Ia tidak pernah jadi juara, tidak pernah dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan. Ia hanya ada. Suatu hari, pembagian ranking diumumkan. Ranking 1, Rian Pratama. Tepuk tangan bergema. Rian tersenyum bangga. Guru memujinya. Sepulang sekolah, tanpa sengaja ayah Arga bertemu orang tua Rian di depan rumah. Anak saya ranking 1 lagi, Pak, kata ayah Rian penuh bangga. Ayah Arga hanya tersenyum kaku. Malamnya, suasana rumah terasa berbeda. Ayah malu tadi, katanya pelan tapi tajam. Kenapa kamu gak bisa seperti Rian? Arga mencoba menjawab. Aku sudah berusaha ya. Berusaha tapi hasilnya 0 ya sama saja. Kamu tahu gak rasanya dibandingkan begitu? Arga terdiam. Dalam hatinya ia ingin berkata, aku juga dibandingkan setiap hari ya. Tapi ia tidak berani. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Jika ia mendapat nilai cukup, itu kurang. Jika ia mendapat nilai rendah, itu bukti ia malas. Jika ia diam, dianggap tidak peduli. Jika ia menjelaskan, dianggap membela diri. Semua terasa salah. Suatu malam listrik padam, rumah gelap. Hanya cahaya lilin kecil di meja belajar. Arga duduk sendiri. Di atas meja ada buku tulis penuh coretan dan penghapus yang sudah tipis. Ia menatap bayangannya di jendela. Memang aku gagal ya? Bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik di luar. Ia ingat satu kejadian saat kelas 3 SMP. Ia mencoba ikut lomba desain poster. Ia begadang, menggambar dengan pensil warna murahan. Ketika hasilnya tidak menang, ayahnya berkata singkat, sudah tahu nggak berbakat, masih saja coba-coba. Sejak saat itu, Arga berhenti mencoba banyak hal. Karena setiap usaha yang tidak sempurna, selalu dianggap bukti ketidakmampuannya. Label itu tumbuh perlahan. Anak gagal, anak biasa, anak yang tak akan jadi apa-apa. Dan yang paling berbahaya, Arga mulai mempercayainya. Setiap kali bercermin, ia tidak lagi melihat potensi. Ia melihat kekecewaan. Ia melihat beban. Ia melihat seseorang yang selalu kurang. Dan tanpa ia sadari, luka itu tidak hanya melukai harga dirinya, tapi juga membentuk tekad tersembunyi di dalam dirinya. Tekad yang suatu hari nanti akan mengubah segalanya. Hari pengumuman itu datang juga.
Arga duduk di depan layar komputer warnet murah dekat sekolah. Tangannya dingin, jantungnya berdetak tidak beraturan. "Tenang ga?" bisik temannya, Dimas. "Siapa tahu lolos?" Arga hanya mengangguk pelan. Ia memasukkan nomor pendaftaran. Enter. Beberapa detik terasa seperti bertahun-tahun. Lalu kalimat itu muncul di layar. "Mohon maaf, Anda belum diterima." Dunia seperti berhenti. Suara keyboard di sekitar terasa menjauh. Tawa orang lain terdengar seperti gema yang jauh. "Ga?" Dimas pelan. "Coba jalur lain?" Arga berdiri perlahan. "Gak apa-apa," katanya mencoba tersenyum. Memang sudah biasa, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang runtuh. Sore itu di rumah, suasana tegang bahkan sebelum ia bicara. Ayahnya sudah tahu. "Kamu gak lulus." Arga menunduk. "Iya ya." Brak. Tangan ayahnya menghantam meja. "Uang bimbel jutaan itu buat apa? Main-main. Aku sudah belajar setiap malam." "Belajar tapi gagal. Itu artinya kamu memang gak mampu." Ibunya ikut bersuara. "Kamu itu kenapa sih gak bisa serius sedikit saja? Orang lain bisa." Arga menatap lantai. Ingin rasanya ia berteriak. Ingin rasanya ia bilang bahwa ia juga lelah dibandingkan setiap hari. Tapi suaranya tercekak. Ayah malu sama tetangga. Anak Pak Hendra masuk negeri. Kamu gagal. Kata itu kembali terdengar. Gagal. 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 Malam itu Arga tidak makan. Ia masuk kamar, mengunci pintu. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari jendela menerangi wajahnya. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena tidak diterima, tapi karena ia merasa benar-benar tidak berharga. Ia membuka ponselnya. Media sosial penuh ucapan selamat. Foto alma mater. Caption penuh kebanggaan. Arga menutup layar. "Kenapa aku selalu jadi yang tertinggal?" bisiknya. Di ruang tamu, ia masih bisa mendengar ayahnya mengeluh. Memalukan. Kata itu menembus pintu kayu tipis. Malam semakin larut. Arga duduk di lantai bersandar keranjang. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan dirinya sendiri. Mungkin memang aku gak sepintar yang lain. Mungkin memang aku cuma beban. Pikiran itu berputar tanpa henti. Dan disitulah sesuatu berubah. Bukan tekad, bukan semangat, tapi keyakinannya pada diri sendiri mulai runtuh. Hari itu bukan hanya tentang gagal masuk universitas. Hari itu adalah hari di mana harga dirinya hancur. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan. Ia kehilangan kepercayaan bahwa dirinya bisa berhasil. Dan tanpa ia tahu, justru dari puing-puing itulah perjalanan terbesarnya akan dimulai. Beberapa minggu setelah pengumuman itu, hidup berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Teman-teman Arga mulai sibuk mengurus daftar ulang kuliah. Grup chat sekolah ramai dengan foto jaket alma mater dan rencana kos. Arga? Ia keluar dari grup tanpa banyak bicara. Pagi hari, ia bangun lebih siang dari biasanya. Tidak ada sekolah, tidak ada jadwal. Hanya ruang kosong dan tatapan ayahnya setiap kali berpapasan. "Kamu mau ngapain sekarang?" tanya ayahnya suatu pagi, tanpa menoleh dari koran. Arga terdiam beberapa detik. "Aku cari kerja dulu ya." "Kerja? Dengan nilai pas-pasan begitu?" Kalimat itu kembali menusuk. Hari itu Arga berjalan menyusuri ruko-ruko kecil di kotanya. Ia masuk ke sebuah minimarket. "Maaf mas, masih ada lowongan?" Pegawai itu melihatnya sekilas. Minimal lulusan D3. Ia keluar lagi. Di bengkel motor ia mencoba lagi. "Saya mau kerja apa saja pak, cuci motor pun bisa." Pemilik bengkel menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Pengalaman?" Arga menggeleng. "Belum ada."
Ya sudah, kalau ada kabar nanti saya hubungi. Tapi ia tahu, itu hanya kalimat penutup. Sore hari kakinya pegal, perutnya kosong, tapi ia tidak ingin pulang dulu. Ia duduk di taman kota melihat anak-anak SMA berseragam tertawa. Ia merasa asing. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya, "Sudah makan belum, Nak?" Arga menatap layar lama sebelum membalas. "Sudah, Bu." Padahal belum. Malamnya ia akhirnya diterima sebagai kuli angkut di pasar pagi. Upah harian tidak besar. Pukul 3 dini hari ia sudah bangun. Saat ia keluar rumah, ayahnya terbangun. "Mau kemana jam segini?" "Kerja ya?" Ayahnya terdiam sejenak. Hanya itu. Di pasar, Arga mengangkat karung beras, mendorong troli sayur, membersihkan sisa-sisa sampah. Tangannya lecet, punggungnya nyeri. Seorang pedagang tua berkata, "Kamu masih muda, kenapa nggak kuliah?" Arga tersenyum tipis. "Belum rezekinya, Pak." Siang hari ketika ia pulang dengan tubuh penuh keringat, beberapa tetangga melihatnya. "Loh, Arga sekarang kerja di pasar." Nada itu bukan kagum, itu iba bercampur meremehkan. Malam hari ketika rumah sudah sunyi, Arga duduk di lantai kamarnya. Ia membuka laptop bekas. Beberapa minggu setelah pengumuman itu, hidup berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Teman-teman Arga mulai sibuk mengurus daftar ulang kuliah. Grup chat sekolah ramai dengan foto jaket alma mater dan rencana kos. Arga? Ia keluar dari grup tanpa banyak bicara. Pagi hari, ia bangun lebih siang dari biasanya. Tidak ada sekolah, tidak ada jadwal. Hanya ruang kosong dan tatapan ayahnya setiap kali berpapasan. "Kamu mau ngapain sekarang?" tanya ayahnya suatu pagi, tanpa menoleh dari koran. Arga terdiam beberapa detik. "Aku cari kerja dulu ya." "Kerja? Dengan nilai pas-pasan begitu?" Kalimat itu kembali menusuk. Hari itu Arga berjalan menyusuri ruko-ruko kecil di kotanya. Ia masuk ke sebuah minimarket. "Maaf Mas, masih ada lowongan?" Pegawai itu melihatnya sekilas. Minimal lulusan D3. Ia keluar lagi. Di bengkel motor ia mencoba lagi. "Saya mau kerja apa saja Pak, cuci motor pun bisa." Pemilik bengkel menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Pengalaman?" Arga menggeleng. "Belum ada." "Ya sudah, kalau ada kabar nanti saya hubungi." Tapi ia tahu, itu hanya kalimat penutup. Sore hari kakinya pegal, perutnya kosong, tapi ia tidak ingin pulang dulu. Ia duduk di taman kota melihat anak-anak SMA berseragam tertawa. Ia merasa asing. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya, "Sudah makan belum, Nak?" Arga menatap layar lama sebelum membalas. "Sudah, Bu." Padahal belum. Malamnya ia akhirnya diterima sebagai kuli angkut di pasar pagi. Upah harian tidak besar. Pukul 3 dini hari ia sudah bangun. Saat ia keluar rumah, ayahnya terbangun. "Mau kemana jam segini?" "Kerja ya?" Ayahnya terdiam sejenak. Hanya itu. Di pasar, Arga mengangkat karung beras, mendorong troli sayur, membersihkan sisa-sisa sampah. Tangannya lecet, punggungnya nyeri. Seorang pedagang tua berkata, "Kamu masih muda, kenapa nggak kuliah?" Arga tersenyum tipis. "Belum rezekinya, Pak." Siang hari ketika ia pulang dengan tubuh penuh keringat, beberapa tetangga melihatnya. "Loh, Arga sekarang kerja di pasar." Nada itu bukan kagum, itu iba bercampur meremehkan. Malam hari ketika rumah sudah sunyi, Arga duduk di lantai kamarnya. Ia membuka laptop bekas yang dulu dibelikan untuk persiapan kuliah. Internetnya lambat, tapi ia mulai mencari sesuatu. Belajar online gratis. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena ia belum siap menyerah sepenuhnya. Video demi video ia tonton dengan volume kecil. Kadang matanya berat karena kurang tidur. Kadang ia hampir menutup laptop dan berkata, "Sudahlah."
Tapi setiap kali ia mengingat kata-kata itu, anak gagal. Ia menggenggam tangan. Kalau memang aku gagal di satu jalan, bukan berarti semua jalan tertutup. Tak ada yang menyemangati. Tak ada yang tahu ia belajar diam-diam setelah bekerja seharian. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pengakuan. Hanya sunyi dan rasa lelah yang ia telan sendiri. Suatu malam, ibunya masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Kamu belum tidur?" Arga buru-buru menutup layar. "Belum, Bu. Lagi lihat-lihat saja." Ibunya duduk di sampingnya. "Kamu capek ya, Nak?" Pertanyaan sederhana itu hampir membuatnya menangis. "Enggak kok, Bu." Ibunya menggenggam tangannya yang kasar. "Maaf ya, Ibu belum bisa bantu banyak." Arga menunduk. Justru kalimat itu yang membuatnya kuat. "Suatu hari nanti, aku yang akan bantu Ibu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama merasa kalah, ia tidak merasa sepenuhnya tidak berguna. Ia memang tertinggal, ia memang sendirian, tapi ia masih bergerak. Pelan, sunyi, tanpa sorotan. Karena terkadang fase paling menentukan dalam hidup bukan saat kita dipuji, tapi saat kita bertahan, meski tidak ada yang melihat. Hampir 1 tahun berlalu. Arga masih bekerja di pasar pagi. Bangun pukul 3, pulang siang dengan tubuh remuk. Malamnya belajar diam-diam. Tapi satu hal berubah. Ia mulai menemukan pola. Dari video-video gratis yang ia tonton, ia mengenal dunia digital marketing, jualan online, iklan media sosial. Awalnya terdengar mustahil. "Mana mungkin orang kayak aku bisa kerja dari internet?" gumamnya suatu malam. Namun setiap kali ia melihat pengusaha muda bercerita di layar, ada suara kecil di dalam dirinya. "Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak?" Suatu sore di pasar, ia melihat seorang pedagang keripik mengeluh. "Barang bagus tapi sepi pembeli. Anak muda sekarang belinya online semua." Kalimat itu seperti percikan api. Malamnya, Arga membuka laptop. Ia membuatkan akun media sosial untuk usaha keripik itu, memotret produknya dengan kamera ponsel seadanya. Besoknya, ia menunjukkan hasilnya. "Pak, coba jualannya diposting begini." Pedagang itu menyipitkan mata. "Kamu ngerti beginian?" "Belajar sedikit, Pak." Awalnya hanya iseng. Tapi seminggu kemudian, pesanan mulai masuk. "Loh, ada yang pesan dari luar kota?" Pedagang itu terkejut. Arga ikut tersenyum. Jantungnya berdebar. Itu bukan hanya pesanan. Itu bukti. Namun saat ia menceritakan idenya di rumah, reaksi yang ia terima berbeda. "Aku mau fokus belajar bisnis online ya," katanya pelan suatu malam. Ayahnya tertawa pendek. "Bisnis online? Kamu pikir hidup itu main internet?" "Aku serius ya." "Serius tapi nggak jelas. Kerja tetap saja belum mapan. Mau coba-coba lagi." Arga menahan napas. "Aku nggak mau selamanya di pasar." "Lalu kamu pikir internet bisa bikin kamu sukses?" Kalimat itu penuh keraguan. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak menunduk. "Aku nggak tahu bakal sukses atau enggak. Tapi kalau aku nggak coba, aku pasti tetap gagal." Ruangan mendadak sunyi. Ibunya memandangnya dengan campuran takut dan bangga. Malam itu Arga membuat keputusan. Ia menyisihkan sebagian besar gajinya untuk membeli kuota internet lebih besar dan mengikuti kursus online murah. Temannya Dimas sempat berkata, "Ga, yakin? Uang kamu pas-pasan." Arga tersenyum. Lebih takut nyesel daripada gagal. Hari-hari berikutnya lebih berat. Ia bekerja pagi, belajar siang, praktek malam. Sering gagal pasang iklan, sering salah strategi. Pernah juga ditipu klien kecil yang kabur tanpa bayar. Suatu malam ia hampir menyerah. Laptopnya menampilkan saldo rekening yang menipis. Ia memijat pelipisnya. Mungkin ayah benar.
Tapi kemudian ia membuka pesan dari pedagang keripik padi. "Gah, pesanan naik lagi. Terima kasih ya." Arga terdiam. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, seseorang berterima kasih atas kemampuannya. Bukan mencemooh, bukan membandingkan. Berterima kasih. Malam itu ia berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. "Aku bukan gagal. Aku cuma belum menemukan jalanku." Keputusan itu memang terlihat kecil. Hanya anak pasar yang belajar internet di kamar sempit. Tapi justru keputusan gila itulah yang mengubah arah hidupnya. Karena sejak hari itu, Arga tidak lagi belajar untuk membuktikan orang lain salah. Ia belajar untuk membuktikan dirinya pantas. Dan ketika seseorang menemukan alasan yang lebih besar dari rasa takutnya, perubahan besar tinggal menunggu waktu. Tahun pertama, penuh kegagalan. Tahun kedua, mulai ada hasil kecil. Tahun ketiga, Arga tidak lagi sekadar membantu pedagang kecil. Ia mulai punya klien tetap. Tapi semua itu terjadi tanpa sorotan, tanpa yang tahu. Di luar sana, hidup terlihat biasa saja. Tetangga masih melihatnya sebagai anak yang tidak kuliah. "Masih di pasar, ga?" tanya seorang ibu suatu pagi. Arga tersenyum. "Masih, Bu." Ia tidak menjelaskan bahwa malamnya ia mengelola 5 akun bisnis online. Ia tidak menjelaskan bahwa penghasilannya perlahan mulai stabil. Karena ia belajar satu hal, tidak semua proses perlu diumumkan. Tahun keempat, ia memberanikan diri berhenti dari kerja fisik di pasar. Keputusan itu membuat ayahnya kembali marah. "Kamu berhenti kerja? Mau makan apa?" "Aku sudah punya penghasilan sendiri ya." "Dari internet itu?" "Iya." Ayahnya menggeleng tak percaya. "Kamu ini hidup di dunia mimpi." Arga menarik napas panjang. "Kalau ini mimpi, biarkan aku yang bangun sendiri." Untuk pertama kalinya, ia tidak berdebat panjang. Ia hanya fokus. Siang malam ia bekerja dari kamar sempitnya. Strategi, analisis, konten, iklan. Sering ia tertidur di depan laptop. Sering listrik mati dan ia harus menunggu dengan gelisah karena klien menunggu laporan. Tekanan mulai berbeda. Dulu ia takut dimarahi. Sekarang ia takut mengecewakan dirinya sendiri. Tahun kelima datang tanpa ia sadari. Suatu pagi, notifikasi transfer masuk bertubi-tubi. Klien besar yang dulu hanya ia impikan, akhirnya resmi bekerja sama dengannya. Angka di rekeningnya membuatnya terpaku. Ia menatap layar lama. Tangannya gemetar. Ini beneran. Ia membuka ulang, memastikan tidak salah lihat. Tidak, itu nyata. Penghasilannya bulan itu melampaui gaji tahunan kerja kasarnya dulu. Arga terduduk. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena uangnya, tapi karena perjalanan 5 tahun yang tak dilihat siapapun. Ia teringat malam-malam lapar, teringat ejekan, teringat kata gagal. Dan kini, semua terasa jauh. Ibunya mengetuk pintu. "Kamu kenapa, Nak?" Arga berdiri, memeluk ibunya erat. "Bu, kita bisa bayar semua utang." Ibunya terdiam. "Beneran?" Arga mengangguk. Untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, Arga menyewa kantor kecil. Bukan mewah, tapi cukup untuk menandai satu hal. Ia bukan lagi anak yang diremehkan. Ia adalah seseorang yang bertahan. Menariknya, semua ini terjadi tanpa pengumuman besar, tanpa pamer di media sosial, tanpa membalas hinaan lama. Karena Arga sadar, balasan terbaik bukan kata-kata, tapi hasil. Dan hasil itu sudah mulai berbicara. Undangan reuni itu datang tiba-tiba. Reuni akbar alumni SMA 5 tahun lulus. Arga menatap layar ponselnya cukup lama. Dimas mengirim pesan. "Datang gak, Gah? Semua pada datang?" Arga tersenyum kecil. 5 tahun lalu,
Ia adalah satu-satunya yang tidak membawa kabar kelulusan membanggakan. 5 tahun lalu, ia datang dengan kepala tertunduk. Kali ini, ia menarik napas panjang. Aku datang. Hari itu, aula sekolah ramai. Tawa, pelukan, cerita tentang karir dan gelar. Arga, seseorang berseru. Beberapa wajah menoleh. Ada yang terkejut. Ada yang tampak bingung. Ia datang sederhana. Kemeja rapi, jam tangan elegan yang tidak mencolok. Namun yang membuat orang berbisik bukan pakaiannya, melainkan mobil yang ia parkir di depan gerbang sekolah. Serius, itu mobilnya Arga, yang dulu nggak kuliah itu. Bisikan mulai terdengar. Dimas mendekat sambil tertawa kecil. Gila Arga, kamu bikin heboh. Arga hanya tersenyum. Aku cuma datang reuni. Acara dimulai. Satu persatu dipanggil untuk berbagi cerita. Rian, sang juara kelas dulu, berdiri lebih dulu. Sekarang saya kerja di perusahaan multinasional di Jakarta. Tepuk tangan meriah. Beberapa teman lain menceritakan karir mereka sebagai pegawai bank, ASN, manajer perusahaan. Lalu pembawa acara berkata, selanjutnya Arga Pratama. Ruangan sedikit hening. Arga berjalan ke depan. 5 tahun lalu ia mungkin akan gemetar. Tapi sekarang langkahnya tenang. Mungkin sebagian dari kalian tahu, aku nggak kuliah. Beberapa orang saling pandang. Tapi 5 tahun terakhir, aku membangun usaha digital marketing. Ia berhenti sejenak. Sekarang aku punya tim kecil, dan kami membantu puluhan UMKM berkembang. Ruangan mulai sunyi. Bukan sunyi meremehkan. Sunyi terkejut. Seseorang berbisik. Serius? Rian yang tadi penuh percaya diri kini menatapnya berbeda. Omsetnya berapa, Gah? Celetuk seorang teman setengah bercanda. Arga tersenyum tipis. Cukup untuk membiayai hidup keluargaku dan beberapa keluarga lain. Tidak ada nada sombong. Tidak ada pamer. Justru ketenangan itulah yang membuat semua orang terdiam. Namun momen paling berat bukan di aula. Malamnya, saat Arga pulang, ayahnya duduk di ruang tamu. Ia sudah mendengar kabar dari tetangga yang hadir di acara itu. Kamu bikin usaha besar sekarang. Nada suaranya berbeda. Bukan marah, bukan meremehkan. Arga duduk di depannya. Iya ya. Hening. Ayahnya menatap lantai. Orang-orang tadi cerita, kamu sukses. Kata itu akhirnya keluar. Sukses. 5 tahun lalu kata itu terasa mustahil. Kini terdengar pelan. Hampir ragu. Arga tidak menjawab dengan angka. Tidak menjawab dengan pencapaian. Ia hanya berkata, aku cuma nggak berhenti ya. Kalimat sederhana, tapi berat. Ayahnya menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, tak ada perbandingan. Tak ada kritik. Tak ada bentakan. Hanya diam. Diam yang penuh kesadaran. Diam yang mengakui kesalahan. Dan di momen itu, bukan hanya teman-temannya yang terdiam. Bukan hanya tetangga. Tapi juga suara-suara lama di kepala Arga. Yang dulu mengatakan ia gagal. Kini ikut sunyi. Karena kenyataan telah menjawab semuanya. Dan waktu akhirnya berpihak pada mereka yang bertahan. Malam setelah reuni itu terasa berbeda. Rumah kecil yang dulu sering dipenuhi bentakan, kini sunyi. Arga sedang menutup laptop ketika ayahnya mengetuk pintu kamar. Ga, bisa bicara sebentar? Nada itu pelan, hati-hati. Arga mengangguk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Lampu kuning redup menerangi wajah yang sama-sama menyimpan banyak kenangan.
Ayahnya membuka suara lebih dulu. Ayah dengar cerita dari teman-temanmu. Arga diam. Beberapa detik terasa panjang. Ayah, selama ini terlalu keras ya. Kalimat itu menggantung di udara. Arga tidak pernah membayangkan akan mendengarnya. Dulu ia sering membayangkan momen ini, membayangkan ia akan menjawab dengan dingin, atau menunjukkan semua pencapaiannya. Tapi saat momen itu benar-benar datang, yang ia rasakan bukan amarah, melainkan lelah yang perlahan mencair. Ayah cuma gak mau kamu gagal. Lanjut ayahnya. Suaranya mulai berat. Tapi mungkin cara ayah salah. Arga menatap tangan ayahnya yang mulai berkerut. Dulu tangan itu terlihat besar dan menakutkan. Sekarang terlihat rapuh. Ayah malu waktu kamu gak lulus. Katanya lirih. Tapi ternyata ayah yang harusnya malu. Hening. Ibunya yang sejak tadi berdiri di dapur ikut mendekat. Matanya berkaca-kaca. Arga menarik napas panjang. 5 tahun luka, kecewa, dan kata-kata tajam berputar di kepalanya. Ia bisa saja mengungkit semuanya. Ia bisa saja berkata, sudah terlambat. Tapi ia memilih berbeda. Ya, suaranya pelan tapi tegas. Kalau dulu ayah nggak keras, mungkin aku nggak akan sekuat ini. Ayahnya terdiam. Aku sempat percaya kalau aku memang gagal. Tapi justru karena itu, aku belajar lebih keras. Air mata akhirnya jatuh di pipi ayahnya. Maaf ya, Ga. Kalimat sederhana, tapi beratnya seperti menurunkan gunung dari dada. Arga bangkit dan memeluk ayahnya. Bukan pelukan kemenangan, bukan pelukan pembuktian, tapi pelukan anak yang akhirnya tidak lagi ingin berperang. Ibunya ikut memeluk mereka berdua. Tangis pecah. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga tidak merasa perlu membuktikan apa-apa lagi. Ia sudah membuktikan. Dan yang lebih penting, ia sudah memaafkan. Karena kadang keberhasilan terbesar bukan saat semua orang terdiam melihat pencapaian kita, tapi saat hati kita sendiri akhirnya tenang. Dan 5 tahun yang penuh luka itu berubah menjadi pelajaran yang menguatkan, bukan menghancurkan. Teman-teman, kadang hidup memberi kita label yang menyakitkan. Gagal, tak berguna, tidak akan jadi apa-apa. Tapi ingat, label itu bukan takdir. Yang menentukan masa depan bukan suara mereka, tapi keputusan kita untuk terus berjalan, bahkan saat sendirian. Kalau hari ini kamu sedang diremehkan, mungkin kamu sedang dipersiapkan. Karena 5 tahun bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Kamu sedang berjuang di fase yang mana sekarang? Dan kamu nonton dari daerah mana? Sampai jumpa di video berikutnya.